Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu a'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwa fa'atihi faqad fajar mutakun. Hadirin rahimakumullah, Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjawab tentang pertanyaan yang para saudara kadang-kadang sok menjadi aneh, yaitu apa saja benar atau tidak ada orang yang bisa memanggil malaikat yang sekarang itu yang dikatakan itu ya orang harus bisa menyikapi. Nah, ya itu kalau kita bisa menyikapi dengan penuh ke dalam ini masuk karena bahasa kalam ya kalam Allah, kalam insan ya. Kalau bahasa itu ya sebenarnya manusia itu sebenarnya bisa memanggil para malaikat. Contoh yang panggilan itu diibaratkan seperti begini. Kalau kita lagi sholat, misalkan kita memanggil assalamualaikum ya malaikat, assalamualaikum ya Rasulullah. Nah itu ya memang kalau bahasa itu ya seperti memanggil, tapi maksudnya doa ya. Jadi orang pun bisa menyikapinya dengan pikiran anu jernih gitu. Dengan istilah nama, orang harus mengetahui tentang masalah pikiran yang harus kita untuk bisa menyikapi tentang kata orang yang seperti itu apa benar atau tidak. Nah, sebenarnya orang yang mengatakan bisa memanggil seperti itu ya setiap hari kita dipanggil. Seperti kita assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah. Nah seperti itu kan. Nah misalkan ya assalamualaikum ya malaikat, itu kan suatu panggilan. Contoh kalau kita lagi sholat bukannya tahiyat, itu seolah-olah malaikat atau Rasulullah dengan berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Jadi ini masuknya karena disebutkan kalam insani atau kalam Allah gitu. Jadi manusia itu dia sadar gitu, bahkan manusia itu ada penjaganya. Yang dimaksud orang tersebut bisa memanggil malaikat, bisa membuka langit, atau bisa menjadi penjaga gawang neraka. Itu bukan seperti di dalam film kita panggil langsung jelek. Bisa lihat bukan seperti itu Quran tidak seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud itu adalah suatu mengajak kepada manusia yang lupa bahkan dirinya itu ada penjaga. Ya diriwayatkan para misalkan ulama-ulama itu ada yang menjaga berapa cara penjaga manusia, penjaga manusia malaikat. Ya sebagian ada yang mengatakan lebih dari 20, ada sebagian yang ada 20. Yang paling sahih berapa? Yang paling sahih yaitu Utsman pernah
mengatakan atau menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, penjaga manusia itu malaikatnya berapa? Ya Rasulullah menjawab ada 20, yaitu yang paling soleh. Jadi kita harus sadar. Jadi setiap langkah, setiap gerak-gerik manusia itu ada yang mengatakan tidak perlu kita melaporkan, Yesus dilaporkan juga ke malaikat. Ya seperti ada yang menjaga bibir, ada yang menjaga langkah, ada yang menjaga sifat ular, dan ngomongkan tubuh, dan ngomongkan halus, itu bisa dijaga ke malaikat bagian-bagiannya. Maka disitulah ucapan itu yang orang tersebut itu sebenarnya mengajak jangan sampai terjerumus. Nah ini bisa masuk karena berlaku juga gitu sih katanya. Orang pun bisa menyikapi, nah perlu nanti ilmu. Jadi supaya orang mengetahui tentang apa yang dikatakan orang tersebut. Ya semua orang bisa kok memanggil malaikat, memanggil Allah. Ya seperti contoh orang memanggil ya Allah, ya Rabbu, jagakan ya penyakitku. Nah itu salah orang memanggil Allah. Nah di sini maka kita ini untuk bisa menyikapi dengan pikiran, dengan anu jernih. Nah maka kita mengajak kembali kepada Al-Quran supaya mungkin menjadi baku. Ada kata-kata orang-orang zaman sekarang seperti itu. Ayat ini surat apa? Surat Al-Quran. Ayat sabaraha, ayat 11. Maka kita akan kata Allah Subhanahu wa ta'ala seperti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu akibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fadallahu wa ma lahum min dunihi min awwalin. Yang artinya eta ayat surat Al-Quran ayat 11 lahu baginya muakibatun malaikat pengiring. Jadi pengiringnya penjaga. Jadi setiap manusia itu ayat malaikat dijaga bergiliran min baini yadaihi dari halna depan itu bahasa Sunda wa min khalfihim dari mana, dari belakangnya. Nah disitu ya fadunahu, jadi manehna menjaga min amrillah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang teh gerak-gerik teh contoh orang banyak sejarah waktu dulu orang tua orang berbayi atau ada melihat bayi raga misalkan dina isbat, nah beratuh bencenur, berarti ayat malaikat hafado. Nah tahu tak malaikat hafado itu adalah pertolongan Allah menjaga. Masalah itu kodrat dan iradat adalah Allah yang mengetahui. Jadi orang untuk menyikapi seperti ini harus orang bisa memahami dengan keilmuan. Nah seperti itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari tuh depan dan belakangnya. Nah maka mereka itu tidak sadar Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dirinya mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan mereka atau terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Paham? Jadi jangan kita semua bisa kok memanggil contoh Allah ke Rasul
kita. Upami ada, itu selalu ada panggilan di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu suatu panggilan sama. Nah cuman beda, kadang-kadang orang yang menyikapinya itu berbeda-beda. Ya kita harus mengetahui dulu dong tentang permasalahan orang supaya tidak gagal paham. Ya bukan untuk mencari seperti kebenaran, untuk harus dibenarkan, memang itu ada seperti itu ya orang supaya terjadi baku. Maka Allah, kata Allah itu di surat Al-A'raf ayat 11 sudah mengatakan yang kita ini tidak sadar bahkan selalu dipantau ku malaikat. Misalkan orang ngomongkan goreng ayaan ngajaga bina-bina bergiliran, ayaan ngajaga leungena, ayaan ngajaga panona, ayaan ngajaga seluruh tingkah laku urang, ayaan ngajaga sarena, ayaan ngajaga kedudangna. Nah itu. Nah di sini maka kita harus bisa memahami seperti kata-kata yang sedang dibicarakan di media itu sebetulnya adalah media maya. Orang yang berilmu itu paling sering, bukan seperti memanggil seperti sini antum jelek-jelek kayak di Arab pun tidak seperti itu. Ya, tidak seperti orang-orang kita memanggil bisa hadir di depan kita karena ini Al-Quran yang menjelaskan bahkan manusia itu tidak dilepaskan dengan seperti pengawasan malaikat. Contoh Al-Quran tadi, misalkan ada orang yang celaka, dia tadi masuk misalkan kena kolong truk terkagilas. Nah itu kalau Allah memerintahkan malaikat hafado harus selamat, ya selamat. Dan seperti itu yang disebutkan, kalau tidak selamat itu mesti dari iradah Allah. Jadi apabila kita tahu dengan Al-Quran, maka tadi dijelaskan di masalah kata-kata seperti itu jangan seperti ulang manis. Bahkan selalu bilang seperti yang dunia maya bisa jadi jaga gawang neraka, bisa menjadi memanggil malaikat, bisa bertemu dengan Nabi ini. Ya itu terserah kalau kita tidak bisa mencerni atau mencermati atau orang menyikapi yang sebenarnya. Kalau ilmu balaghah itu sebenarnya mengajak orang tersebut supaya orang ibaratnya penjaga gawang, orang sebagai pemimpin kudu bisa menjaga keluarga supaya ketika lucu karena neraka jahanam. Itu yang dimaksud bukan dalam arti dia sebagai penjaga gawang neraka. Penjaga gawang neraka mah kurang jauh bisa daya penjaga. Nah ini anu bisa manggil malaikat sesuai dulu setan dinu kerame ayeuna teu kurang memanggil malaikat kan. Bahasa itu selalu orang untuk menyikapi apa sebenarnya kata-kata itu. Oh berarti ini asup karena kalam hawar atau kalam insaniyah untuk orang bisa menyikapi kata-kata ini untuk bisa disikapi kurang supaya kesalah paham, supaya terjadi baru tinggali di Al-Quran ayat umur. Maka itu ayat ini penjelasan Al-Quran. Nah seperti itu maka perlu ulang supaya mengetahui ilmu-ilmu hukumnya. Jadi ulang teh sampai ke itu karena ada yang menjaga malaikat seperti itu, karena bergiliran malaikat itu tidak dilepaskan manusia sampai hari akhir hayatnya. Dia selalu mendampingi seperti mencatat malaikat pencatat amal perbuatan orang ya
seperti pencatat amal perbuatan orang ngomongin baru mata orang perlu sadar dirinya kaya jaga. Kadang-kadang manusia kan sopoh kecimplang gagang cimplung ternyata di situ ada yang mencatat waktu kering memanggil Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku, itu selalu pemanggilan. Ya Nabiullah, itu selalu panggilan. Seperti itu. Ya malaikat, misalkan ini surat lahir tadi ayat di surat Al-Qin, ya itu seperti dipanggil-panggil malaikat sahab mengkana irwan kalau nakir itu kan dipanggil soal doa. Paham? Jadi pengajian itu untuk pemahaman supaya terjadi baku, lihat dulu karena Al-Quran, ya. Jadi orang perlu di sini orang perlu benar-benar mencari menggali ilmu mana ulah sampai ke ayeuna orang berilmu bisa tidak langsung misalkan begitu saja terpengaruhi, terprovokator ke masalah kata-kata seperti itu. Banyak zaman sekarang viral masalah kiamat ulang-ulang Allah Gusti Allah baik itu teh sebenarnya kalau kita menyikapi dengan jernih, hati-hati supaya sieun orang supaya orang takwa ke Allah dan kiamat mulainya kabeh oge. Paham? Eta teh seolah-olah nyingsirkeun ka urang aya hidayah, aya hikmah kenaon supaya urang sadar hidup di dunia teh bakal dibalikeun teh amal perbuatan dosa anu ngomongkeun dicocok pahamna ku musim panas, ya misalkan seperti itu saya kan dina Qur'ana dina kitabna. Nah itu aina anu hirupna teh para ruku yaitu digantung sirahna kahanapkeun sukuna digantungkeun. Nah itu jadi ngeri begitu kalau kita mengetahui tentang buku atau kitab neraka jahanam, semua insya Allah akan sadar. Seorang manusia mah jangan renungi hayati hidup di dunia hakikatna naon ka manusia tenyaho kan bakal datang isu hakikat manusia hidup di dunia adalah ngantri naon eta manusia teu sadar urang keur diantri nya mau ke ngantri urang teh pagelak-gelak di dunia teh ngantri maot. Maka di dieu urang kudu saling memberikan nasihat supaya dari memang benar lain tugas ulama, lain tugas kiai, tugas ustaz, anu hidayah kabukakeun Allah, cuma memberikan nasihat penerang. Siapa tahu Allah mengabulkan kita tidak menjaga hafatul malaikat bisa dibukakan dirina namun tidak bisa ngarubah dirina malaikat bisa ngarubah. Paham? Sesuatu yang kau tidak bisa ngarubah kehendak Allah. Nah itu tadi dijelaskan di surat Allah yaitu ayat 11 yang seperti itu ya. Jadi orang harus bisa menyikapi, jangan boleh suzon dulu karena kita dicatat ke malaikat. Jadi orang itu ngomong, jadi langkah gerak-gerik orang istilah orang ada sebenarnya nama ke malaikat ya. Karena ayat penjagaan itu bibir yang paling utama langsung dicatat awal berbuatan bulu dan halus. Nah itu jadi hati-hati kalau kita melangkah, hati-hati kalau karena hidup di dunia ini tadi dijelaskan hidup di dunia ini cuma mengantri hakikatnya adalah sesuatu antrian maut. Tak sambil itu ya menawa sampai kayak barokah
yang faedah yang manfaatna atau khususnya kali simpuli menggunakan pengajian anu sering naroskeun bener cek eta teh ari jelema dinu berviral bisa memanggil malaikat, bisa menggolongkan, bisa menjadi jaga gawang. Kalau kita benar menyikapi dengan keilmuan atau seperti masuk ke dalam arti alam itu kalam khabar, kalam insani, ya orang ingat karena kita ini ada yang terjaga ya malaikat seperti tadi menjelaskan ada bisa akan malaikat lalu disebut tadi bisa orang kecilaka nyekap atau Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh ke malaikat apa supaya kita selamat itu jadi celaka seperti itu. Jadi kata-kata itu untuk mengingatkan mungkin seperti itu bukan dalam arti sekedar film, tidak seperti itu memanggil malaikat jelek ayah ya misalkan bro datang lain itu ada datang manusia malaikat mah keciri bukan lahir bukan tadi kalau misalnya dari malaikat kecuali mereka mau gitu ya. Nah dia yang sekali jadi mudah-mudahan dengan barokah ada dimanfaatkan khususnya dari misi puri menggunakan pengajian ini. Jadi ingat setiap kata-kata orang lain lihat dulu di Al-Quran. Ya jangan asal kita monis apabila kita berilmu tidak tahu ilmu jangan seenaknya seperti itu menyikapi tapi harus ada toleransinya begitu paham ya baru